Kamen Rider yang paling saya nggak suka karena cita-citanya tuh nggak realistis anjing. Kayak anak SMA ditanya, kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi raja. Raja apa anjing? Raja Jawa. Hai guys, siapa yang cita-citanya kalau udah gede pengen jadi raja gara-gara kebawa mimpi? Nggak ada kan? Emang cita-citanya Sogo tuh. Meskipun Zi-O seri Kamen Rider yang paling saya nggak suka, tapi harusnya satu dunia sepakat deh kalau Kamen Rider ini tuh keren banget bentuknya. Di video kali ini, saya mau nge-review salah satu mainan Kamen Rider yang ukurannya lumayan kecil, tapi kualitasnya udah gila, bagus banget. Sekalian ngebahas kenapa sih lini ini tuh jadi salah satu yang paling worth buat dikoleksi. Yes, ini Shodo Double Cross Kamen Rider Oma Zi-O yang harganya kurang lebih 800 yen. Sekalian nanti saya mau ngebandingin bedanya Shodo sama Sodo itu mana sih, dan ya kalian udah tau lah ya yang menang dan yang paling saya rekomendasikan kan si Shodo ini. Jadi, Shodo Double Cross ini adalah seri keempat dari seri Shodoan yang sebenarnya fokus utamanya itu ada di Kamen Rider tokoh utama sampai ke final form dan villainnya. Dulu kan dipisah ya, ada Shodo Cross yang fokus utamanya tuh main karakter beserta motor-motorannya, terus ada Shodo O atau Shodo Outsiders alias musuh-musuh dan monster-monsternya. Jujur ya, first impression saya ngerakit Oma Zi-O ini tuh agak kaget sama kualitasnya. Buset, bagus banget. Terakhir saya beli Shodo Double Cross tuh kan Zero One sama Zero Two rilisan tahun 2022 ya. Bisa saya bilang beda banget bro kualitasnya sama Oma Zi-O, padahal selangnya cuma 2 tahun kali ya, terutama di bagian paintingnya. Shodo tuh kan punya dua material ya, yang pertama plastik, terus yang kedua karet. Nah, part karet ini contohnya di bagian rantai jam tangannya Oma Zi-O yang dilingkerin ke badan itu, bisa dinaikin terus kelihatan kan detail badannya jelas banget. Part armor bahu biasanya emang dari karet biar artikulasi tangannya lebih luas, terus ini ada rantai jam tangannya juga di armor net knot-nya sama part karet. Yang saya kaget ini di bagian tanduknya. Plastik, terus ya kalau bisa dibilang lumayan tajam sih. Bagus banget, daripada entar part karet jadinya meleot. Jubah jarum jamnya juga sama saya kaget, soalnya dari plastik. Biasanya saya kira yang kayak gini-gini partnya dari karet biar aman buat anak kecil. Ya terus gitulah, bisa diputer-puterin sesuai arah jarum jam. Coba tebak, ini jam berapa? Jam berapa coba? Ya, jam masuk sekolah. Kalau ini kan biasanya jam pulang anak swasta ya. Kalau lebih larut lagi, ya mungkin lagi rapat ekskul kali. Ini buat detail sculpty-sculpty-nya kayak di bagian belt, terus bagian armor-armornya. Udah gila sih, speechless. Oma Zi-O tuh mungkin konsep desainnya kayak jam mewah dan mahal orang-orang zaman dulu ya. Jadi masih punya motif yang bentuknya tuh rich banget dan tegas. Sebenarnya ya, saya tuh udah nggak ngarep apa-apa sama kualitas catnya Shodo. Ya namanya juga Candy Toys lah, mau gimana lagi kalau misalnya ada yang belepotan atau beleberan. Coba kalian lihat deh, ini rapi banget. Tulisan Raida-nya aja nggak ada meleot-meleot atau melenceng-melenceng gitu kan. Paling sakti ini sih, jidatnya Zi-O tuh kan ada tulisan Kamen kecil tuh yang warna putih. Kecetak jelas, kebaca banget itu sama saya Kamen. Detail ride watch-nya juga masih masuk loh buat saya. Soalnya menegaskan kalau ini tuh konsepnya yang raja banget. Terus kerennya si Shodo zaman sekarang ya, udah ada detail tekstur lekukan suitsnya kayak gini masa? Oh, saya ini dapatnya lumayan apes. Jadi di paha kirinya tuh emasnya nggak tahu ngelotok atau oksidasi atau nggak rapih aja ya. Pokoknya kayak gitulah, ada kayak ngelotok-ngelotok gitu kan. Ngomongin catnya ya, ini tuh kan materialnya dua yang tadi saya bilang plastik sama karet. Tapi warna emas dan silvernya tuh konsisten loh. Sama-sama kinclong kan. Nanti di akhir saya coba bandingin sama Kamen Rider Zerotsu yang paint jobnya lumayan belepotan. Kalau misalnya ya, saya bilang Shodo ini mini SHF, nanti ada yang marahin saya nggak? Bener, saya pede banget. Bisa bilang Shodo ini tuh jadi alternatif buat kalian yang pengen SHF tapi harganya 1/10-nya. Buat ukuran kecilnya juga nggak terlalu dimasalahin sih. Saya ada bahasan menarik tentang ini. Ini sok taunya saya ya, mainan collectibles zaman sekarang tuh kan bisa dibilang ukurannya udah lumayan mengecil ya. Kita ambil contoh yang utama deh, Tokusatsu, misalnya kayak Ultraman, Kamen Rider, atau Super Sentai. Lini mainan collectibles yang dirilis apa coba? Gashapon, Candy Toys, terus ada SMP yang kualitasnya udah bagus luar biasa. Ada Shodo buat Kamen Rider, ada Shodo buat Ultraman, sama ada Shodo Super buat Super Sentai. Ngomongin harga dan ukuran nih ya, apakah barang yang harganya mahal ukurannya harus gede? Ya enggak juga. Concern utamanya sih buat saya space tempat tinggal kalian. Emang kalian punya space buat majang mainan kalian yang ukurannya gede dan jumlahnya banyak? Contoh lah, kita ambil misalnya kalian mau koleksi satu seri Super Sentai, Gao Ranger misalnya. Kalau kalian mau ngumpulin semua power animal dan gatainya, contohnya kayak Gao King, Gao Muscle, Gao Hunter, Gao Icarus, belum lagi segengnya Gao Ranger yang berenam, emang buat orang yang mampu beli bakal cukup majang kayak gituan di apartemen yang mungkin ukurannya lumayan kecil. Nggak tahu ya kalau yang udah punya rumah, maaf. Belum lagi display koleksian kalian yang nggak mungkin cuma Gao Ranger dong. Jadi ukuran segini utamanya buat orang dewasa ya, sangat amat cocok banget lah buat jadi barang collectibles. Ya, itulah contohnya krisis lahan tempat tinggal dan housing price
crisis yang makin naik, nggak tahu bubble-nya kapan pecah. Di sini saya punya 3 lini mainan Kamen Rider Zi-O yang beda-beda. Pertama ada Rider Kicks figure, terus yang kedua ada Sodo, sama satu lagi Shodo. Sejauh saya punya, yang paling bikin saya sparks joy adalah Shodo Oma Zi-O ini. Gurando Zi-O juga kalau misalnya dibikin versi Shodo double cross-nya kayaknya bakal bagus banget deh. Sekilas kelihatan lah ya, bentuk dan proporsinya lebih bagus yang mana. Next, saya mau bahas artikulasinya nih, yang katanya mini SHF. Sebenarnya buat kepala, ini agak biasa aja, cuma bisa ngerol karena punya ball joint. Ini agak kehalang juga sama bentuk kerahnya yang lumayan gede. Terus di bagian bahu punya mekanisme slide maju mundur, cuma nggak ada ball joint buat ngangkat ke atas. Jadi kalau tangannya mau diangkat ke atas kayak gini, itu agak kehalang sama pelindung bahunya. Cuma tenang, nanti ada triknya, saya kasih tahu. Jadi si artikulasi tangannya tuh cuma segini, dan kalau kalian paksa naik ke atas itu bakal copot, dan kalau copot ya udah tinggal dipasang lagi aja sih. Di bagian torsonya ada double sided joint yang poinnya tuh ada di pinggang sama di dada. Jadi bisa geol kanan kiri, bisa bungkuk, dan ini salah satu poin penting yang bikin Shodo ini jadi nggak kelihatan kayak mainan karena armornya tuh secara alami bisa ngebungkuk langsung masuk ke perut kayak gini nih. Buat bentuk lengan juga nggak terlalu kelihatan mainan kayak Shodo biasa. Terus ini tuh ada artikulasi yang sudutnya lancip, meskipun cuma pakai satu join loh ya. Pokoknya Shodo Double Cross ini bentuk Kamen Rider-nya well design banget lah. Kalau misalnya ngomongin proporsi dan bentuk, kayaknya mirip sama SAF Zero One ke atas deh. Contohnya bagian kaki ini yang punya beberapa artikulasi. Yang pertama ada di selangkangan, terus di pangkal paha, ada di lutut, sama bagian kaki bawah. Poin krusialnya lagi ya, Heisei Kamen Rider 20 tahun tuh kan logonya sol sepatu ya. Nih, kayak sol sepatunya Oma Zi-O yang kelihatan detail kick gitu. Jadi ya memang harus ada detail kayak gini, apalagi kalau posenya rider kick. Kurang lebih ya pose simple nendangnya kayak gini ya yang lagi berdiri. Itu thanks to semua artikulasi yang saya sebutin tadi. Kalau mau pose rider kick, ini selangkangannya bisa ditarik, jadi naik kakinya tuh bisa lebih leluasa. Itu juga poin keren yang bikin Shodo ini jadi lebih articulated. Bukan masalah artikulasinya sih, lebih ke masalah akurasi posenya. Poin utama rider kick apa coba berarti? Badan bungkuk, kaki naik, terus sol sepatunya kelihatan. Udah, sesimpel itu doang. Shodo nggak bisa ya. Ganteng banget kan pose rider kick kayak gini, mau dari angle manapun, mau zoom out atau zoom in. Nikmat. Next, ada sebuah trik buat naikin artikulasi tangannya Shodo Oma Zi-O ini. Yang tadi saya bilang kan, armor bahunya tuh agak ngalangin buat naik. Jadi, sesimpel tinggal diputerin, terus dinaikin. Udah, kayak gitu beres. Next, ada pose pukul-pukulan yang agak kurang proper sih menurut saya. Mungkin karena di videoin terus dipegang pakai tangan gitu kan. Jadi, angle-nya agak kurang nendang aja. Lebih kayak ke brofisnya PewDiePie. Ada satu scene yang cringe banget waktu Sogo nantangin Oma Zi-O buat belajar ngendalin kekuatannya Gurando Zi-O. Berantem kan, terus kalah. Diceramahin lah bentar sama Oma Zi-O. Terus dibilang kayak, "Udah boy, pulang aja ke zaman kamu berada." apa coba? Oma Zi-O tuh the real karakter paling gak jelas anjing. Lebih gak jelas daripada Narutakinya Decade. The real ketolong cuma gara-gara desainnya doang yang super keren. Ini nih, mari kita lihat lagi posing rider kicknya yang angle-nya udah lumayan proper. Dan posing rider punch-nya yang jauh lebih proper daripada yang tadi. Keren kan? Ini kan keren kan? Nah, sekarang saya mau ngebahas Shodo terbaru dengan So Strip Do terbaru juga. Jadi bahasan dan reviewnya udah pasti sangat valid dong. Deal breakernya Shodo buat saya itu utamanya karena butuh 2 kotak yang mana harganya lebih mahal kan, dan looks-nya jauh lebih mainan ketimbang Shodo. Kalau Shodo tuh ya cuma butuh 1 kotak, looks-nya udah pajang-able banget lah, pokoknya udah jadi langsung bagus kayak gini, nggak pakai stiker-stikeran lagi. Lihat aja finishing plastiknya beda jauh kan, yang Gabu lebih glossy plastik-plastik mainan gitu. Deal breaker yang kedua buat saya adalah bentuk bagian tubuh, contohnya di bagian paha nih. Sebenarnya bagian kaki atau tangan Kamen Rider Shodo sekarang tuh udah bagus banget ketimbang yang zaman dulu ya. Tapi ya tetap aja kalau dibandingin sama Shodo yang desainnya lebih mendekati ke SHF sih, ya Shodo ini very skippable banget buat saya. Paling jelas di bagian pangkal pahanya yang udah punya detail menyerupai suits Kamen Rider aslinya. Deal breaker ketiga buat saya jelas sol sepatunya. Kamen Rider tuh kan rider kick gitu. Itu kan pose utamanya ya. Masa kalau lagi rider kick kakinya bolong? Dari pertama seri Shodo keluar tuh saya langsung mengaminkan kok kalau ini adalah mini SHF. Poin yang menegaskan Shodo itu bentuknya nggak kayak mainan adalah di bagian scalpnya. Coba kalian bandingin bagian tangan ngebuka antara Oma Zi-O sama Gabu. Yang Gabu itu nggak ada feel selekukan tangan kan, beneran flat aja. Dan kalau ngomongin proporsi, mungkin jarinya terlalu bantet. 1,5 kali jari manusia kali ya.
Paling gampang gini deh, coba sekarang lihat telapak tangan kalian, terus bandingin sama telapak tangannya Shodo Omazio. Menurut kalian telapak tangannya mirip punya kalian atau enggak? Coba kita pose mengendalikan waktu seperti Omazio bareng-bareng guys. Poin plusnya lagi adalah di bagian armor bahu. Jadi armor bahunya ini kan bahannya karet yang nyambung langsung ke armor badannya. Jadi posisi armornya tuh udah fix di situlah. Terus kalau misalnya tangannya ngangkat, otomatis armornya bakal ngikutin artikulasi kan. Beda sama Kamen Rider Gabu yang nggak punya artikulasi bahu naik ke atas dan armor bahunya yang nempel ke lengannya. Jadi ya kalau tangannya lagi pose ngangkat ke atas berarti posisi armor bahunya tuh ada di belakang kan. Sekarang mari kita coba bandingin. Menurut kalian lebih proper posingnya Omazio atau posingnya si Gabu ini? Buat saya sih udah jelas Omazio ya. Kalau Gabu tuh agak-agak awkward, kurang berwibawa dan intinya mah ya kayak mainan aja bentuknya. Disclaimer dulu ya, saya tuh bukan penyefong artikulasi dan artikulasi buat seri Sodo ini nggak pernah jadi masalah buat saya. Tapi kalau mau dibahas, Sodo ini punya artikulasi yang jauh lebih terbatas ketimbang Shodo yang artikulasinya tuh menunjang pose-pose Kamen Rider yang bentuk siluetnya tuh jadi lebih proper. Ini ada Shodo double cross pertama saya dan yang tadi saya bilang agak kaget kan sama kualitas catnya si Omazio ini. Coba kalian lihat deh si Zerotsu. Tangannya dari bahan karet punya cat yang warnanya puder banget ketimbang lengannya yang bahan plastik dan merahnya lebih nyala. Kalau Omazio yang tadi saya bilang part karetnya punya warna emas yang nyala, begitu pula dengan part plastiknya yang sama-sama konsisten. Terus bagian antena Zerotsu dari karet jadi agak melewat gara-gara packingannya. Catnya juga banyak yang bleber. Aduh, ini coba bandingin sama Omazio. The real hampir nggak ada yang bleber. Nggak ada yang bleber. Sampai sini harusnya kalian udah ngerti banget lah ya kenapa Shodo Double Cross ini yang paling saya rekomendasikan dari semua mainan collectibles Kamen Rider. Dengan kualitas yang semakin meningkat, apa coba menamatkan semua Shodo Double Cross aja ya? Wait, no. Udah cukup ya, Zero One, Zerotsu, sama Omazio. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa dengan Marapolet Zerotsu yang ada di masa depan. Dadah.